Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Aulia Rizky Ramadan. Saya merupakan lulusan dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, program studi pengembangan masyarakat Islam. Pengembangan masyarakat Islam merupakan program studi berbasis sosial yang mana serumpun dengan program studi ilmu kesejahteraan sosial, sosiologi, ataupun pembangunan sosial dan kesejahteraan. Saya pada tahun 2021 ini melamar di pemerintah Kabupaten Brebes, tepatnya di Dinas Sosial sebagai penyuluh sosial melalui formasi disabilitas untuk menjadi PNS. Saya merupakan penyandang disabilitas sensorik netra. Meskipun demikian, saya dapat melakukan aktivitas secara mandiri serta dapat bermobilitas secara mandiri dengan menggunakan tongkat putih ini. Saya merupakan disabilitas sensorik netra kategori low vision dengan jarak pandang apabila pencahayaan baik mencapai 5 meter, namun apabila pencahayaan kurang baik hanya dapat 1 atau 2 meter saja melihatnya. Dan adapun ketika saya menggunakan tongkat putih seperti ini, ya, biasanya saya menggunakan tongkat putih ini ketika melakukan perjalanan jauh ataupun menyeberangi jalan raya. Kemudian meskipun saya mengalami kedisabilitasan tunanetra, saya dapat bekerja dengan baik menggunakan komputer yang dilengkapi dengan aplikasi pembaca layar. Untuk komputernya saya biasa menggunakan komputer jinjing seperti ini, dan saya akan mempraktikkan bagaimana saya mengoperasionalkan komputer. Untuk membacanya saya bisa menggunakan kontrol panah atas apabila ingin bernomor,
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apabila ingin berkata, saya menekan tombol kontrol dan juga panah kanan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi seperti itu apabila saya mengetik dengan menggunakan komputer. Selain dapat mengetik, saya juga dapat mengoperasionalkan PowerPoint, dan di sini saya akan memperagakan bagaimana ketika memberikan penyuluhan. Ya, ini adalah PowerPoint yang saya buat mengenai disabilitas mandiri. Nah, ini penjelasannya. Menjadi disabilitas merupakan kodrat dari Tuhan, yang mana penyebab dari disabilitas ini beraneka ragam. Ada yang karena kecelakaan, atau ada juga karena dari penyakit. Namun meski demikian, menjadi disabilitas tidak menghalangi untuk dapat berkontribusi. Kemudian pada tahun 2016, Indonesia telah memiliki regulasi berupa peraturan perundang-undangan mengenai pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Adapun undang-undang tersebut tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Adapun elemen-elemen atau item-item yang harus dipenuhi hak-hak bagi penyandang disabilitas diantaranya yaitu 1. Di bidang pendidikan, 2. Di bidang pekerjaan, 3. Di bidang olahraga, 4. Di bidang kesehatan, 5. Di bidang perolehan informasi, yang keenam di bidang agama, dan yang terakhir di bidang wirausaha. Nah, kemudian apabila ketujuh aspek tersebut dapat terpenuhi serta terbentuknya lingkungan yang aksesibel, ditambah dengan terbukanya dari penyandang disabilitas tersebut terhadap lingkungan, maka inklusivitas dapat terwujud. Nah, kemudian adapun kategori kedisabilitasan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, yaitu yang pertama, yaitu mengenai fisik. Nah, kedisabilitasan fisik ini meliputi tunadaksa, yang mana penyebabnya bermacam-macam, ada yang karena penyakit atau kecelakaan. Kemudian intelektual ini mereka-mereka yang memiliki IQ di bawah rata-rata, atau kalau orang awam bilangnya tunagrahita. Ya, yang ketiga ini mental merupakan penyandang disabilitas seperti orang dengan gangguan jiwa, atau kalau istilah awamnya adalah orang gila. Nah, ini juga termasuk penyandang disabilitas. Nah, yang keempat, yang terakhir adalah sensorik. Nah, sensorik ini yaitu mereka yang mengalami keterbatasan penglihatan seperti tunanetra ataupun keterbatasan pendengaran dan bicara atau tunarungu wicara. Nah, dalam beraktivitas biasanya penyandang disabilitas ini menggunakan alat bantu masing-masing sesuai dengan kebutuhan mereka. Kalau seperti tunanetra biasanya menggunakan tongkat putih. Adapun kalau untuk tunarungu wicara biasanya mereka mempergunakan alat bantu dengar. Kalau untuk tunadaksa itu mereka biasa menggunakan kursi roda atau
Nah, kemudian tips agar bisa difabel ini mandiri yaitu ada 5. Yang pertama, 1. Menerima kondisi. Nah, jadi menjadi seorang disabilitas itu harus bisa menerima kondisinya. Meskipun ini di awal-awal cukup berat, tapi seiring dengan penerimaan kondisi maka dia bisa survive dan tentu saja nantinya bisa bangkit. Yang kedua adalah mau belajar. Nah, menjadi seorang penyandang disabilitas ini harus mau belajar apapun sesuai apa yang menjadi keinginannya. Jadi semisal saya sebagai tunanetra ini mau belajar mengenai penggunaan IT ataupun mempelajari huruf braille, di mana kedua hal tersebut dapat berguna nantinya ketika berbaur di masyarakat. Yang ketiga adalah terbuka terhadap lingkungan. Nah, terbuka terhadap lingkungan ini penting dilakukan oleh penyandang disabilitas, di mana agar lingkungan tersebut bisa mengakomodir atau mengetahui bahwa di dalam daerahnya atau lingkungannya terdapat masyarakat atau seseorang yang mengalami disabilitas. Nah, yang keempat adalah lingkungan dapat menerima penyandang disabilitas, di mana hal ini juga sangat penting seiring untuk kemandirian dari penyandang disabilitas tersebut. Karena apabila penyandang disabilitas terbuka namun lingkungan tidak dapat menerima, maka itu sama saja, ataupun lingkungan dapat menerima sedangkan disabilitas tidak terbuka, itu juga sama saja. Jadi untuk mencapai inklusivitas di dalam kehidupan itu, kedua aspek baik lingkungan atau dari penyandang disabilitas harus sama-sama terbuka. Yang kelima adalah turut bersosialisasi. Nah, yang ini yang paling penting karena menjadi penyandang disabilitas merupakan bukan keinginan seseorang, namun ini adalah takdir dari Tuhan. Nah, meskipun begitu dapat tetap melakukan aktivitas dan dapat bersosialisasi. Nah, untuk bersosialisasi ini dapat banyak hal yang bisa dilakukan, seperti pergi ke masjid untuk mengikuti sholat berjamaah, atau mengikut arisan, atau ikut ke dalam kegiatan-kegiatan sosial lainnya, seperti itu. Jadi apabila penyandang disabilitas dapat bersosialisasi dengan warganya, serta warga dapat bersosialisasi dengan penyandang disabilitas, maka semua itu akan membaur menjadi satu, sehingga menjadi lingkungan yang ideal serta Bhinneka Tunggal Ika dapat terwujud. Demikian penyuluhan singkat ini yang bisa saya sampaikan. Nah, jadi seperti itu ketika saya mengoperasionalkan komputer baik dengan Microsoft Word untuk mengetik atau Microsoft PowerPoint untuk melakukan penyuluhan. Kiranya demikian video singkat ini saya buat, dan semoga video ini dapat menjadikan inspirasi ataupun sosialisasi bagi para PNS yang notabene non disabilitas agar bisa menerima disabilitas di lingkungan tempat kerjanya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.